Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cleoni Rapalandi dengan NIM 2114201030, kelas S1 Fakultas Ilmu Keperawatan, mahasiswa aktif semester 4 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah keperawatan maternitas 2 dengan dosen pengampu Nurse Maylin Kontul Eskep MKes. Pengertian kanker payudara. Kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada jaringan di payudara tumbuh secara tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sakitnya. Kanker payudara bisa berbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau lobulus, atau di saluran ductus yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat dalam payudara. Meski lebih sering terjadi pada wanita, kanker payudara juga bisa menyerang pria. Kanker payudara terbagi dalam banyak jenis, namun ada 4 jenis yang paling sering terjadi, yaitu ductal carcinoma in situ atau DCIS, tumbuh di saluran air susu tetapi tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. DCIS termasuk kanker stadium awal yang mudah diobati, namun DCIS bisa menyebar ke jaringan di sekitarnya jika tidak segera ditangani. Kemudian, laborakarsinoma in situ atau LCIS adalah kanker yang tumbuh di kelenjar penghasil air susu. Sama seperti ductal carcinoma in situ, jenis kanker ini tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. Akan tetapi, LCIS di salah satu payudara dapat meningkatkan resiko terbentuknya kanker kedua payudara. Kemudian, invasivi ductal carcinoma atau IDC adalah jenis kanker payudara yang tumbuh di ductus dan bisa menyebar ke jaringan sekitarnya, bahkan bisa menyebar ke area tubuh yang lain. IDC terjadi pada 70-80% kasus kanker payudara. Kemudian invasive lobular-carcinoma atau ILC adalah kanker yang awalnya tumbuh di kelenjar air susu tetapi kemudian menyebar ke jaringan di sekitarnya. Kanker jenis ini juga bisa menyebar melalui darah dan saluran getah bening menuju bagian tubuh lain. ILC terjadi pada 10% kasus kanker payudara. Adapun penyebab dan gejala kanker payudara, yaitu kanker payudara seringkali sulit terdeteksi pada tahap awal karena ukurannya yang kecil. Benjolan baru dapat teraba jika ukurannya cukup besar. Meski demikian, tidak semua benjolan di payudara berarti kanker. Oleh karena itu, pemeriksaan sejak dini penting dilakukan guna memastikan apakah benjolan tersebut kanker atau tidak. Belum diketahui apa yang menyebabkan kanker tumbuh di payudara. Namun, ada sejumlah faktor yang dapat membuat seseorang berisiko terkena penyakit ini. Antara lain, berat badan berlebihan, menstruasi pada usia yang terlalu muda, dan kebiasaan merokok. Pengobatan dan pencegahan kanker payudara. Kanker payudara bisa diobati dengan beberapa cara, tergantung pada kondisi penderita dan jenis kanker payudara itu sendiri. Upaya pengobatan itu meliputi terapi radiasi, terapi hormon, kemoterapi, dan operasi. Kanker payudara dapat dicegah dengan menjalani pemeriksaan payudara secara mandiri atau oleh petugas medis. Pemeriksaan harus dilakukan secara rutin jika beresiko terserang kanker payudara. Mamografi screening juga disarankan sebagai deteksi dini kanker payudara. Screening ini dilakukan tiap 1-2 tahun sekali pada wanita mulai usia 40 tahun. Pada orang dengan faktor risiko, screening ini dapat dilakukan selama usia 40 tahun. Selain menjalani pemeriksaan rutin, disarankan juga untuk mengonsumsi pola makanan sehat, berolahraga secara rutin, menjaga berat badan agar tetap ideal, tidak merokok,
dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Di samping itu, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum menjalani terapi pengganti hormon pasca menopause.